Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang laju perubahan satuan. Apakah laju perubahan satuan itu dan apakah perbedaan laju perubahan satuan dengan rasio? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari pada pembelajaran kita selanjutnya. Misalnya kita ingin membuat segelas minuman susu coklat dengan komposisi 2 takar coklat dan 1 takar susu. Maka perbandingan antara coklat dengan susu itu adalah 2 sendok takar dibandingkan dengan 1 sendok takar. Nah, perbandingan ini disebut dengan rasio. Sekarang perbandingan yang lain, misalkan kita juga akan membuat segelas minuman susu coklat itu dengan 200 ml air dan 1 sendok takar coklat bubuk. Maka perbandingan coklat bubuk dengan air adalah 1 takar coklat bubuk dibandingkan dengan 200 ml air. Perbandingan ini disebut dengan laju perubahan satuan. Apa bedanya perbandingan berupa rasio dan perbandingan yang berupa laju perubahan satuan? Nah, kalau rasio adalah perbandingan yang menggunakan satuan yang sama. Jadi, di sini satuannya sama, yaitu 2 sendok takar dan 1 sendok takar. Sedangkan laju perubahan satuan adalah perbandingan yang melibatkan satuan yang berbeda. Satu ini adalah 1 takar coklat bubuk dan 200 ini adalah 200 ml air. Apa contoh tentang laju perubahan satuan dan rasio dalam kehidupan sehari-hari? Contoh laju perubahan satuan yang melibatkan satuan yang berbeda adalah jarak tempuh dan waktu tempuh. Banyak cat berluas. Kemudian, contoh dari rasio yaitu perbandingan yang menggunakan satuan yang sama adalah panjang ruang terhadap tinggi ruang, waktu belajar terhadap waktu bermain. Eksplorasi 3.3 kadar coklat dalam susu coklat. Ada 4 botol berisi susu coklat yang merupakan campuran bubuk coklat dan susu cair. Banyak bubuk coklat diukur dengan sendok takar dan banyak susu cair dalam mililiter. Tuliskan rasio dalam tabel 3.11. Pada botol yang A, susu coklatnya sebanyak 100 ml dan bubuk coklatnya adalah 4 sendok takar. Maka rasionya adalah 100 dibanding dengan 4 atau kita tulis dalam bentuk yang paling sederhana adalah 25 dibanding dengan 1. Sekarang botol yang B, susunya adalah 120 ml, kemudian coklat bubuknya adalah 5 sendok takar, maka rasionya adalah 120 dibanding dengan 5 atau kita tulis dalam bentuk yang paling sederhana adalah 24 dibanding dengan 1. Botol yang C, susunya adalah 180 ml, sedangkan coklat bubuknya adalah 6 sendok takar, rasionya adalah 180 dibandingkan dengan 6, yaitu 30 dibanding dengan 1. Botol yang D, susunya adalah 200 ml, sedangkan coklat bubuknya 10 sendok takar, perbandingannya adalah 200 dibanding 10 atau 20 dibanding dengan 1. Susu coklat mana yang paling pekat coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Susu coklat yang paling pekat adalah susu coklat yang D. Untuk 1 sendok takar coklat, banyaknya susu adalah 20 ml.
Dari keempat botol ini, susu yang mana yang paling sedikit susunya? Kita lihat 25, 24, 30, 20. Maka botol D inilah susunya yang paling sedikit, sehingga kalau diberikan 1 sendok takar, maka botol yang D inilah yang paling pekat rasa coklatnya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Andaikan susu coklat A dan C digabung, demikian juga susu coklat B dan D digabung, gabungan susu coklat manakah yang paling pekat rasa coklatnya? Jelaskan jawaban Anda. Kita akan menganalisa A dan C digabung. A dan C, susu untuk yang A adalah 100, susu untuk yang C adalah 180, dan coklatnya adalah 4 dan 6 sendok takar. Maka perbandingan barunya adalah kita tuliskan dengan 28 dibanding dengan 1. Sekarang botol yang B dan D. Apabila kita gabung, maka B itu 120 dan 200, sedangkan coklat bubuknya adalah 5 dan 10 sendok takar. Maka perbandingan barunya adalah 320 dibandingkan dengan 15, atau kita tulis 21,33 dibandingkan dengan 1. Kita lihat perbandingan kedua campuran ini, maka yang paling sedikit susunya adalah di botol B dan D. Maka yang pekat rasa coklatnya adalah gabungan B dan D. Contoh selanjutnya. Mira ingin membuat 2 jenis jus jeruk. Jus yang pertama adalah 2 gelas air dan 3 perasan jeruk. Dan jus yang kedua adalah 3 gelas air dan 5 perasan jeruk. Jus manakah yang lebih terasa jeruknya? Pada jus yang pertama, 2 gelas air dan 3 perasan jeruk, maka untuk 1 perasan jeruk diperlukan 2/3 gelas air, atau untuk 1 perasan jeruk diperlukan 0,67 gelas air. Pada jus yang kedua, 3 gelas air dan 5 perasan jeruk, maka untuk 1 perasan jeruk diperlukan 3/5 gelas air, atau 1 perasan jeruk diperlukan 0,60 gelas air. Nah, kita lihat kedua perbandingan ini, mana yang paling sedikit airnya, yaitu jus yang kedua, sehingga jus yang kedua lebih terasa jeruknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan pembelajaran berikutnya pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.